Salam sukacita. Setiap orang mau mendapat kelimpahan. Dan ini adalah bukti kelimpahan dalam hidup saya. Saudara cucu yang selalu menghibur, yang selalu lengket sama saya, dan hari ini ikut syuting sama saya. Saudara, ada sebuah ayat yang luar biasa. Matius 13 ayat 12. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Tetapi dalam bahasa yang lain, saudara, dalam terjemahan yang lain, kata siapa mempunyai adalah siapa yang punya hati yang bisa diajar. Saudara akan diberi kelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, ada tambahan, telinga yang bisa mendengar, saudara, akan diambil semua yang ada daripadanya. Saudara, Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Saudara, seringkali kita berpikir, apa sih gunanya teachable heart atau hati yang bisa diajar? Saudara, ini adalah kunci dari segala sesuatu. Saya pernah melihat bagaimana beberapa orang yang masuk di dalam, saudara, Indonesia Idol, Amerika Idol, atau apapun lah, kompetisi-kompetisi seperti itu. Mereka harus masuk, saudara, kurang lebih 1 bulan. Ada yang 6 bulan, saudara, karantina. Dan setiap kali reaksi mereka itu sebenarnya yang menentukan apakah mereka bisa lanjut dan apakah mereka dikeluarkan. Hari itu saya melihat bagaimana modeling, saudara, dan mereka mulai dibilang pose begini, pose begitu, pegang ini, pegang itu. Beberapa sangat tidak bisa mendengar. Beberapa sangat tidak bisa diajar. Saudara, mereka lebih merasa tahu apa yang mereka lakukan. Mereka memberi apa yang tidak diminta, saudara. Saat itu jurinya berkata begini, kalian itu modeling seorang peragawati untuk produk tertentu. Jadi kalau produknya minta ini baju olahraga, produknya minta gaya-gaya yoga, kamu tidak bisa tampilkan gaya putri. Walaupun dengan gaya putri mungkin engkau kelihatan lebih cantik. Tetapi itu bukan yang diminta. Jadi maaf, kami harus memulangkan engkau. Jadi saudara, begitu kita tidak bisa mendengar, dengan mudah kita ditolak. Dengan mudah kita gagal, dengan mudah kita tidak bisa naik ke next level. Dalam hidup ini saya menghadapi banyak orang yang berkata, kenapa saya tidak bisa dipakai di dalam Tuhan? Kenapa saya tidak bisa naik dan naik? Kenapa saya stuck di satu sisi? Dalam bisnis, dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, apalagi di dalam karakter. Saudara, intinya engkau banyak yang tidak bisa mendengar. Engkau banyak yang tidak bisa, saudara, untuk punya hati besar untuk dididik. Saudara, teachable heart dan telinga yang mendengar itu sangat-sangat penting. Ayatnya bahkan berkata, siapa yang tidak mempunyai telinga yang bisa mendengar, semua yang ada padanya akan diambil. Kita ingat Yudas. Saudara, setiap kali Tuhan mengkonfront dia soal yang kecil, maka dia begitu marah. Dan ujungnya dia mati dengan sangat mengenaskan. Semua diambil. Hubungannya sebagai teman Yesus, murid Yesus, saudara, pelayanannya, kekayaannya, bahkan keselamatannya. Saudara, kita ingat Kain. Hari itu Tuhan cuma mau bilang sama Kain, persembahanmu salah. Seandainya Kain punya telinga yang mendengar, saudara, punya hati yang mau diajar, dia akan berkata, kenapa salah? Apa yang salah dari persembahanku? Aku sudah memberi apel terbaik, nanas terbaik, sayur-sayur terwangi, terbesar, apa yang salah? Saudara, dan kalau dia mendengar saja bahwa hari itu Tuhan ingin korban darah, maka ceritanya akan berbeda. Pada waktu itu Tuhan berkata, Kain, hati-hati. Lihat, iblis sudah menanti. Iblis kesakitan, kemarahan, pemberontakan, bahkan iri sampai membunuh. Tetapi Kain tidak bisa mendengar.
Dan ujungnya semua diambil. Sampai dia diusir dari hadapan Tuhan. Jangan sampai dalam hidup kita punya hati yang keras. Kita punya telinga yang tuli untuk mendengar didikan. Untuk mendengar permintaan orang. Untuk mendengar apa yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Karena itu menghasilkan kehancuran. Saudara, ayat yang selanjutnya berkata, aku datang, Yesus datang untuk mempunyai hidup dan hidup dalam kelimpahan. Tetapi di atasnya berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Saudara, yang pertama, iblis akan mencuri damai sejahteramu. Iblis akan mencuri, saudara, percayamu. Iblis akan mencuri hubunganmu dengan orang-orang yang engkau kasihi. Iblis akan mencuri ketaatanmu. Dan pada waktu dia sudah bisa mencuri ketaatan, hubungan, rasa percaya, iman, kasih, maka sampailah yang kedua. Dikatakan dia akan membunuh. Dia akan membunuh sebuah keluarga sehingga keluarga itu bercerai. Dia akan membunuh sebuah perusahaan sehingga perusahaan itu rugi. Dia akan membunuh, saudara, sebuah pelayanan sehingga pelayanan itu kosong dan dibubarkan. Dia akan membunuh hubungan kita dengan Tuhan sehingga kita keluar dari hadirat Tuhan. Dan kita menjadi seperti yang iblis mau. Tetapi iblis tidak akan berhenti sampai di situ. Iblis akan mencoba membinasakan engkau. Iblis akan membuat engkau kehilangan keselamatan kekal. Iblis akan membuat engkau kehilangan destiny. Iblis akan membuat engkau kehilangan segalanya. Sekali lagi, jangan pernah menyerah. Jangan pernah tidak bisa mendengar. Jangan pernah tidak bisa, saudara, untuk diajar. Saya bersyukur saya punya cucu yang luar biasa. Saudara, dia seringkali sangat mudah, saudara, untuk diberitahu. Pada waktu kita ajak dia untuk latihan, untuk menari, saudara, dia hanya membutuhkan mendengar, berserah, dan taat. Setiap kali dia menari, saudara, setiap kali diangkat oleh ayahnya, setiap kali pagi-pagi walaupun dia ngantuk, saya suruh dia pakai baju, saudara, tari. Hanya hal yang sangat kecil. Itu pelayanan yang mungkin setitik air dibandingkan dengan jutaan korban dari banyak orang. Ada yang berkorban mungkin, saudara, uangnya. Ada yang berkorban jelas tenaga, perasaan. Dan anak cucu saya cuma berkorban mendengar dan taat. Tapi tahukah saudara apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya? Kelimpahan demi kelimpahan. Saudara, pada waktu itu ayahnya akan pelayanan ke Australia dan sempat berkata, kalau ya tidak ada yang memberi uang, maka berarti Miel dan Elion mungkin di sini, di Indonesia, dan papa dan mama ke Australia. Tahukah saudara, orang pertama kali justru memberi kepada Miel dan Elion. Saudara, ada orang yang berkata, saya dapat mimpi dan dia memberikan 20 juta. Padahal waktu itu tiketnya cuma 7 juta. Saudara, sekali lagi, kelimpahan begitu banyak datang dalam hidupnya. Saudara, hari-hari ini ada orang yang tergerak memberikan dia, saudara, bebek, saudara ya. Setiap yang mau beli bebek, saudara, boleh bebek goreng Miel, ya. Saudara, dan hanya kenapa? Karena kami bilang Miel makan bebek di foto. Dan ternyata begitu banyak yang tanya, begitu banyak yang beli. Dan itu memberkati hidupnya. Sesimpel itu. Tidak ada yang lain. Hanya soal apa? Taat, mendengar, dan melakukan apa yang diperintahkan. Sekali lagi, jangan biarkan iblis mencuri damai sejahteramu. Jangan biarkan iblis mencuri saudara, semuanya, ketaatanmu. Ya, mungkin hal kecil dan saudara berkata tidak masuk akal. Ini tidak masuk akal. Dan iblis akan terus berkata, ini bodoh, ini tidak masuk akal. Berani taat, berani percaya, berani mendengar, berani dibentuk Tuhan. Dan engkau akan mendapatkan kelimpahan. Hidup yang baru, hidup yang penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati.